Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anugrah Pramudia dengan NIM 11.321.2021 dan rekan saya. Jaki Maulana Zidan 113.21.2004. Oke, hari ini saya akan mempresentasikan terkait Operation Process Chart atau OPC terkait kursi kayu. Kami dari Institut Teknologi Indonesia sedang mempraktekkan terkait ergonomi dan perancangan sistem kerja satu. Oke. Topik yang pertama yaitu satu, definisi peta kerja dan OPC. Yang kedua yaitu lambang peta proses operasi. Yang ketiga, data dan pembahasan. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, definisi OPC sendiri itu dan peta kerja ya adalah peta kerja merupakan salah satu alat yang sistematis dan jelas untuk berkomunikasi secara luas. Melalui peta-peta kerja ini juga kita bisa mendapatkan informasi yang diperlukan untuk memperbaiki suatu metode kerja. OPC adalah diagram yang menggambarkan langkah-langkah proses pengerjaan material mulai dari bahan baku hingga menjadi komponen atau produk jadi. Selanjutnya ada yaitu lambang peta proses operasi. Yang ke satu itu operasi, yaitu suatu kegiatan operasi terjadi apabila benda kerja mengalami perubahan sifat, baik sifat maupun baik fisik maupun kimiawi, dan mengambil informasi maupun memberikan informasi pada suatu keadaan juga termasuk operasi. Yang kedua yaitu pemeriksaan. Suatu kegiatan pemeriksaan terjadi apabila benda kerja atau peralatan mengalami pemeriksaan baik untuk segi kualitas maupun kuantitas. Yang ketiga, yaitu ada peta proses operasi transportasi. Suatu kegiatan transportasi terjadi apabila benda kerja atau pekerja perlengkapan mengalami perpindahan tempat yang bukan merupakan bagian dari suatu operasi. Yang keempat itu menunggu, yaitu proses menunggu terjadi apabila benda kerja, pekerja, ataupun perlengkapan tidak mengalami kegiatan selain menunggu biasanya sebentar. Yang terakhir itu penyimpanan, yaitu proses penyimpanan terjadi apabila benda kerja tersebut akan diambil kembali, biasanya memerlukan suatu prosedur perizinan tertentu. Lambang ini juga digunakan untuk menyatakan suatu objek yang mengalami penyimpanan permanen, yaitu bisa ditahan atau dilindungi terhadap pengeluaran tanpa izin dan lamanya waktu. Dalam hal yang membedakan antara kegiatan menunggu dan menyimpan. Dan ini simbol peta proses operasi, yaitu tabel yaitu gambar lingkaran itu operasi dan panah kanan yaitu transportasi dan kotak itu pemeriksaan dan D itu menunggu atau biasa disebut delay dan segitiga terbalik itu penyimpanan. Contohnya dan selanjutnya ada data pembahasan. Sebelum melakukan pembuatan peta proses operasi atau yang biasa disebut operation process chart dan peta perakitan yaitu assembly chart, maka diperlukan data-data yang harus dilakukan guna mempermudah dalam melakukan pembuatannya. Produk yang digunakan untuk pembuatan operation process chart dilakukan pengolahan dengan menggunakan peta proses operasi yaitu operation process chart dan peta perakitan itu biasa disebut assembly chart. Sebelum dibuat dalam sebuah peta kerja, data yang ada dikelompokkan terlebih dahulu dalam beberapa tahapan, yaitu
dibagi sesuai part mesin yang digunakan atau alat, yaitu tools yang digunakan dari setiap mesin dan waktu yang dibutuhkan pada setiap pekerjaan serta sisa-sisa scrap dari hasil pengerjaan suatu proses operasi sehingga barulah terbentuk peta proses operasi. Pada bagian ini terdapat kaki kursi, alat duduk, dan sandal kursi. Ini nama operasinya dan nama mesin seperti mesin potong, mesin bubut, mesin amplas, palu, dan lain. Dan waktu prosesnya seperti berikut kurang lebih 40 untuk yang Oke. selanjutnya. Oke. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan terkait operation proses chart terhadap kursi kayu, di mana tadi sudah disampaikan di sini, ketika kita sebelum membuat OPC, kita harus membuat dulu pengolahan datanya. Nah, setelah kita dapat pengolahan datanya, seperti ini ada 3 bagian, dari kursi, alas duduk, sandal kursi, dan nama operasi yang akan digunakan dan nama mesinnya, serta waktu dan scrap yang dihasilkan pada proses yang akan kita lakukan. Setelah ini kita dapatkan semua terhadap data-data yang mau diolah, barulah kita membuat semacam operation process chart gitu ya. Yang dimana untuk OPC yang kita lakukan hari ini atau kita bahas hari ini terkait kursi kayu, di mana dalam proses pembuatan kursi kayu ini mempunyai 3 komponen part atau 3 part gitu ya. Nah, tadi juga sudah dibahas terkait logo-logonya, lambang-lambangnya. Ini ada yang bulat, ini seperti proses, dan ini yang dikotakan ini berarti ada inspeksi, dan yang segitiga ini adalah penyimpanan. Di mana dari setiap tahapan-tahapan proses, waktu, inspeksi, terdapat bagian-bagian yang sudah kita lampirkan di dalam proses operation chart seperti itu. Nah, untuk operasi kerja yang dilakukan dalam pembuatan kursi kayu ini terdapat 15 proses kerja. Oke, setelah kita dapatkan hasil secara menyeluruh terkait operation process chart terhadap pembuatan kursi kayu, kita ringkas terkait OPC yang kita sudah lakukan, di mana untuk ringkasan OPC yang kita sudah buat setelah dilakukan pembuatan OPC dalam pembuatan kursi kayu, yang dapat diketahui waktu yang dibutuhkan dalam pembuatan satu kursi kayu itu sebesar 1030 detik, dengan masing-masing setiap tahapan kerja itu menyumbang, seperti yang proses itu menyumbang 15 jumlah proses dan dengan waktu 880 detik, dan untuk yang kotak itu ada 3 jumlah proses dengan waktu yang dibutuhkan 150 detik, dan untuk yang ketiga ada 1 kali yang penyimpanan dengan tidak membutuhkan waktu, sehingga grand total yang dibutuhkan dalam pembuatan kursi kayu itu sebanyak 1030 detik. So, kesimpulan yang kita bisa dapatkan dari hasil pembahasan terkait operation chart pembuatan kursi dapat disimpulkan proses pekerjaan dengan menggunakan metode peta proses operasi dan routing dan sheet. Komponen memudahkan dalam memahami operasi kerja dari sebuah produk seperti mesin, proses pengerjaan, waktu tiap part, inspeksi atau pengecekan, serta nilai scrap atau sisa hasil produksi, sehingga data-data yang dibutuhkan atau data-data yang kita olah dalam pembuatan satu produk itu bisa kita lihat secara detailnya seperti itu. Lalu poin kedua itu dari data yang dapat, maka dapat menghubungkan setiap komponen part lebih sederhana dengan adanya peta perakitan atau assembly chart, sehingga untuk kedepannya ini kita bisa meminimalisir atau bisa kita mengefisiensikan proses dan meningkatkan produktivitas dalam pembuatan satu produk atau suatu pengerjaan, sehingga itu bisa meningkatkan nilai lebih dalam pengadaan produk tersebut. Oke, mungkin itu saja dari kelompok kita. Terima kasih untuk waktu dan perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.